buat surat terbuka kepada seluruh masyarakat dan netizen ya, terutama yang nyinyir dan seharusnya tidak memperkeruh suasana. Teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan apresiasi kepada Densu ya, yang tadi Bang Densu sudah menghubungi saya dan masalah antara saya dan Densu sudah terklarifikasi dan sudah beres ya. Jadi Bang Densu bersedia memberikan klarifikasi dan hak jawab kepada saya nanti di podcastnya beliau ya, pada waktu yang nanti akan ditentukan. Dan itu saja permintaan saya, agar beliau menaati hukum, dan ternyata beliau memang gentleman dan mau menaati hukum. Dengan selesainya masalah pribadi saya dengan Densu, dan saya melihat bahwa podcastnya sekarang memang mengikuti jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, maka saya mengurungkan niat saya untuk mensomasi dan mempolisikan Densu dan Novi di sini ya. Jadi sudah beres urusan pribadi saya dengan Densu, sehingga saya tidak pernah dan tidak akan dan tidak pernah mau menzolimi orang yang memang tidak ada kesalahan dan tidak melanggar hukum, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kemarin itu ya ada pengacara yang berada di pihak sana gitu kan, yang keras juga itu, malahan melakukan sayembara begitu. Tapi yang terjadi sebetulnya ya, mungkin beliau sadar sekarang ya dengan kronologis yang sebenarnya, sehingga beliau sadar. Siapa dia sebetulnya? Ini dia pengacara Alvin ya. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kali ini Densu menghubungi saya dan kita sudah mengklarifikasi hubungan saya pribadi dengan dia, sehingga secara pribadi antara saya sama Densu sudah tidak ada unek-unek ya. Dan apa yang dia lakukan menurut saya sesuatu yang jantan, sesuatu yang patut diacungkan jempol ya. Karena kenapa? Beliau mengakui bahwa dia belum memberikan saya hak jawab, dan beliau bersedia memberikan saya hak jawab. Karena itu adalah hak konstitusi saya secara undang-undang, nggak bisa dirampas. Ya, dia boleh undang 1000 narasumber untuk jelek-jelekin saya. Saya tidak akan marah. Saya tidak marah karena dia mengundang narasumber jelekin saya. Tapi saya hanya minta hak saya untuk menjelaskan. Terserah nanti masyarakat yang menilai. Gue kasih tahu, di kiri bilangnya minus, di kanan bilangnya positif. Terserah netizen mau memutuskan seperti apa, mau beranggapan seperti apa. Minimal hak jawab saya sudah terpenuhi. Itu aja gue minta. Ngerti ya? Bukannya gue meminta masuk ke Densu, ngapain gue masuk ke Densu? Gue di podcast gue sendiri aja gue juga udah bisa ngomong. Ya, tapi gue minta bukan di podcast gue. Ya harus seimbang dong, kalau lo masukin di kiri, ya kiri kita bilangin juga hal tersebut. Ya, sehingga netizen-netizen yang ada di Densu, yang ada di Ocean TV juga bisa mendengarkan. Itu aja yang saya minta. Alvin cuma minta keadilan, fairness. Salah kan? Ya, kalau memang itu dilakukan, saya tidak akan mau mencelakai orang yang baik, teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang, karena Densu sudah mengklarifikasi terhadap saya, ya kan, saya udah nggak mau lawan Densu, ya. Urusan Bang Farhat dengan Densu dan Novi, biar itu urusan mereka. Saya tidak akan mencederai Bang Farhat karena beliau juga adalah teman saya, ya. Orang-orang yang baik sama saya, orang yang menanam budi, saya nggak mau serang mereka di situ. Silakan kalian cari lawyer lain. Mengerti ya teman-teman ya. Jadi saya bukan takut sama netizen. Lo benci sama gue gak masalah. Dan saya kasih tahu ya, walaupun sekarang saya udah gak ada masalah sama Densu, tapi terhadap Novi, saya tetap tidak setuju pandangan saya. Karena kenapa? Ya, pandangan saya, Novi itu salah dan melawan hukum. Ya, terserah kalian mau menasihati Novi untuk berubah atau tidak. Ya, tapi saya sama Bang Densu tadi kita udah sepakat bahwa kita akan mencoba membantu dan tidak memperkeruh masalah ini dalam hal apapun. Makanya saya melihat bahwa karena memang masalah sudah selesai dan kita tidak mau memperkeruh dan menciptakan hal positif untuk Agus, kita satu visi di sini, makanya saya tidak mau membuat laporan polisi lagi yang gunanya hanya untuk mencelakakan Densu. Saya tidak mau di situ. Ya, niat saya membantu Agus. Kalau sudah tidak ada mudaratnya atau tidak ada manfaatnya terhadap Agus, saya nggak mau. Ya, terhadap Agus pengobatan sudah saya bilang sudah mendapatkan pengobatan gratis. Senin akan dimulai pengobatannya. Ya, Kepala 9 Naga sudah mau bantu. Jangan bilang, kok kenapa Kepala 9 Naga baru mau bantu sekarang? Urusan orang banyak, bos. Nggak ngurusin urusan yang cek-cek kayak begini. Ya, yang buta di Indonesia banyak. Yang membutuhkan banyak, jutaan, ribuan. Lu pikir mereka dewa apa bisa tahu? Kalau lu nggak datang ke mereka nggak minta tolong, mereka juga nggak tahu. Ya, jadi nggak usah lu hujat mereka. Nantinya kalau lu hujat mereka, yang tadinya mereka mau bantuin lu, jadinya mereka pikir ngapain gue bantuin.
Ya, gue bantuin juga, gue diujat, gue disalah. Be smart lah, yang pintar lah kalian lah, masyarakat Indonesia ya. Kita ini minoritas ini, kita sayang sama kalian. Ya, kita mau bantu kalian. Lu pikir aku Cina apa? Lu pikir aku Cina? Lu lihat itu kulitnya Cina bukan? Gue bantuin aku sampai gue dirujak seluruh netizen kok. Nah itu sebetulnya ini ada juga berbau-bau apa ya, Cina dan tapi di bawah negara Indonesia ini semua sama ya, mau Cina, mau pribumi, mau apapun namanya, kalau memang hidup di Indonesia ini sudah menjadi masyarakat rakyat Indonesia begitu ya. Kita masalah ras, masalah suku sudah selesai. Kita sudah disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah tidak ada masalah. Mau dia Cina, mau dia apapun warna kulitnya begitu kan. Bahwa bangsa ini indahnya keberagaman di bangsa ini di situ ya. Berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda warna rambut. Ada yang Cina, ada yang Melayu, ada apapun namanya di situ. Tetap bahwa kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Begitu rakyat bangsa Indonesia yang harus mencintai bangsa ini. Ya benar juga, saya tertarik gitu sebetulnya ya dengan pernyataan Ko Alvin tadi ya, bahwa itu juga mungkin yang dirasakan oleh Tenopi begitu ya, ketika dia membantu orang dengan niat baik dan tulus. Terus apa yang terjadi sekarang dilaporkan dengan hanya permasalahan sedikit saja, yang permasalahan itu sebenarnya bisa dikomunikasikan, bisa selesai dengan komunikasikan tanpa harus melibatkan hukum saling lapor melapor. Itu yang terjadi ketika memang niat baik kita memang maksimalkan untuk orang lain, terus orang lain kita bantu itu kurang ajar. Nah siapapun di dunia ini tidak akan senang dan tidak akan terima hal itu, siapapun begitu ya. Dan itu yang dirasakan oleh Tenopi sama Ko Densu juga begitu. Dan syukur ya sekarang Ko Alvin ini sudah tahu dia mau menempatkan dirinya di mana. Begitu ya, menarik Semeton. Kita lanjutin. Gue jadi martir bos. Gue melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Sesuatu yang berguna bagi hukum. Kalau Alvin salah, silahkan hukum. Ya kan, dulu gue divonis bersalah katanya oleh hukum, ya toh. Gue jalanin kan. Emang ketika gue divonis hukum, gue kabur dari penjara. Kagak kan? Gue jalanin sampai full toh. Kenapa lu mesti ujak kanan? Yang banyak bersalah aja kayak Firly Bahuri Mars aja sampai sekarang kagak di penjara. Gue kagak pernah lihat itu netizen komplain kiri kanan. Gue kagak ngeliat lu Firly Bahuri dirujak seperti gimana lu orang rujak Agus. Gue heran sama lu orang, beneran gue heran. Ya. Prioritas lo di mana? Prioritas lo di mana? Para koruptor yang membuat lo miskin, membuat lo sengsara, ya, lo temenin, lo senang dikasih sama mereka 100.000, 200.000, lo sebut tangan dan lo pilih mereka lagi jadi pejabat. Itu gobloknya tuh 7 turunan itu, ya. Nah, Indonesia nggak akan jadi negara maju kalau kayak gitu. Sedangkan Agus, yang orang nggak dikasih duit, nggak punya duit, lo kasih dia duit buat ngobatin, kalau duitnya 1,5 miliar, ya. Normal bos kalau duit itu nanti akan dia pakai buat beli makan, mencukupi kebutuhannya, beli pokok, beli apa ya, normal, beli perban normal, buat makan normal, dia nggak bisa cari duit buat makan. Nanti dia bikin bisnis, bilang lo kok bikin bisnis, padahal dia bikin bisnis supaya dia nggak bergantung sama orang lain. Justru itu smart kalau dia bikin bisnis. Dan gue bilang yang dia lakukan itu masih hal yang wajar yang dilakukan orang miskin. Ya saya kasih tau lu, wajar untuk orang miskin. Orang miskin itu memang yang harus dilakukan mencukupi kebutuhan pokok dan bayar utang. Kalau lu mau bayar utang, lu gak akan kaya, lu akan miskin terus. Nah mungkin agak sedikit diluruskan mungkin ya. Saya sih tidak yakin gitu sama Ko Alvin tidak mengetahui kasus ini begitu ya. Tapi sekali lagi memang kenapa ini menjadi masalah sebetulnya, memang kita tahulah kondisi Agus kayak gimana begitu kan. Tapi yang jadi persoalan adalah mengutamakan dulu, karena itu uang donasi. Kalau uang pribadinya Agus terserah dia mau apain, memang terserah. Misalnya Agus mendapat uang dari jerih payahnya, dari keringatnya sih terserah gitu ya. Tapi ini kan donasi dibuka dengan judul bahwa ini untuk pengobatan matanya Agus ya. Maunya netizen, maunya Tenopi, maunya donatur di situ adalah mengutamakan dulu pengobatan matanya. Nah, persoalannya nanti kalaupun ada sisa, dan selalu juga sering disampaikan ini, kalau ada sisa itu bebas Agus mau ngapa-ngapain. Sepeser pun tidak akan diambil alih, tidak akan dimakan, tidak akan dipegang oleh Tenopi begitu ya. Malahan ada pernyataan Tenopi yang mengatakan bahwa kalau ada sisa nanti memang untuk peruntukan mau dibuatin Agus usaha. Ya, kenapa dibuatin usaha? Karena mohon maaf sebetulnya dengan kondisi Agus sekarang ini memang dia tidak mungkin lah cari kerja. Makanya dari inisiatif Tenopi kemarin akan membuatkan Agus kos-kosan usaha gitu ya. Tapi sekali lagi
Teknopi ini kan bertanggung jawab kepada donatur begitu. Yang dimana nanti kalau disalahgunakan, ini donasi dikumpulkan untuk pengobatan mata, tapi Agus tidak mau mengobati dan menggunakan uang itu, malahan menggunakan yang lain, ya wajarlah. Nanti yang dimintain tanggung jawab adalah Teknopi, ya begitu. Tapi mustahil sih Ko Alvin tidak mengetahui ini begitu. Tapi ini mungkin orang baik memang seperti Ko Alvin ini memang kalau mendapat bisikan-bisikan seperti itu memang wajar ya, wajar. Ya, itu terjadi begitu. Tapi kalau lebih dalam kita mengetahui kasus ini, kita tidak boleh melihat dari sisi yang salah, sisi yang benar sekarang. Tapi sisi peruntukan donasi untuk apa? Segitu sebenarnya, simpel itu ya. Kita lanjutin sebentar. Orang mau merubah, lu bukannya seneng. Harus lu seneng dong. Agus, bagus. Lu yang tadi gak punya utang lu jadi lunas. Gua seneng gitu. Karena lu bantu. Oh ini lu marah-marah, minta duit lu balik apa segala macem. Ya. Kalau lu ada gak suka sama gua, mau berdebat, kapan aja, ayo. Ya, kalian yang mau berdebat hubungi 0811 833 489. Ya, kita berdebat di Kosen Center. Nanti kita podcast, kita berdebat. Lu yang nggak setuju sama gua siapa? Ya kan, gua kasih lu waktu. Ya, jangan dibilang Alvin Lim ini mau jelek-jelekin netizen. Ya, netizen yang tidak sependapat dengan Alvin Lim, netizen yang pintar, netizen yang dewa, ya kan, netizen yang bilangnya gentleman di situ. Saya kasih tantangan buat Anda. Silakan Anda hubungi nomor 0811 833 489. Kita setup debat, ya. Kalian datang debat lawan saya di situ. Ya toh? Gua kasihkan ke lu panggung. Gua kasih panggung buat lu orang. Ya kan? Buktikan bahwa lu benar. Sebenarnya sih tidak ada ya, tidak ada yang mau kayaknya ikut masalah atau masuk dalam masalahnya atau mau berdebat dengan Ko Alvin. Kita tahu sendiri Ko Alvin itu siapa ya. Anaknya 9 naga. Yang dimana mungkin, tapi simpel ini sebenarnya, ini kan kemana-kemana, melebar kemana-kemana begitu ya. Yang sebenarnya sih kalau kita mau merujuk, kita ambil pemikiran sederhana dari netizen lah ya. Sederhana ini sebenarnya ya. Kembali ke fokus awal bahwa kembali ke pengobatannya Agus, minta maaf, cabut laporan, udah sebenarnya sampai di situ gitu loh ya. Tidak perlu pakai pengacara melaporkan yang kemarin yang bantu atau gimana ya. Malahan ada kemarin petisi apa segala macam, itu berarti tidak ada seperti itulah ya. Kita harapkan sekarang Ko Alvin ini mempertemukan sekarang di tengah gitu kan antara Teknopi sama Mas Agus gitu. Nanti gua kasih lo panggung. Jadi gak usah banyak baca sendiri. Lu bikin TikTok terus lu jelek-jelekin gua karena hawa nafsu lu gak terpenuhi. Lu mau jelek-jelekin gua silakan. Gua undang di YouTube. Lu jelek-jelekin gua. Lu undang di YouTube, lu jelek-jelekin gua, ngomong di depan media. Gak usah lu di situ, lu sendiri, terus lu jelek-jelekin gua, terus lu kayak pengecut, ya kan, tulis message di situ, ya kan, ayo datang supaya masyarakat Indonesia seluruh netizen bisa lihat. Apa ini lu yang benar, apa ini gua yang benar. Lu bawa kitab undang-undang, gua bawa kitab undang-undang. Secara hukum gua yang benar, atau lu yang benar, gitu loh, simpel. Siapapun, Hermanto pun kalau lu mau, gua undang, datang Hermanto. Gak usah banyak bacot bilang lu gak takut sama gua apa segala macam. Gua bukan setan yang takutin orang, goblok. Emangnya gua setan apa? Kalau gua setan, lu perlu takut sama gua. Ya nggak level juga sih kalau kita berdebat teman-teman ya. Dalam arti kita kan orang netizen, apalagi netizen nanti tidak paham hukum lah. Yang dia paham hanya melihat dan hati nurani. Dari semua memang kemarin banyak juga pengacara yang mengungkapkan pendapat. Memang secara hukum iya ya. Itu uangnya Agus secara hukum iya. Tapi secara hati nurani, secara etika, kan kita ini di bangsa yang menjunjung tinggi hati nurani dan etika begitu ya. Sekecil apapun kebaikan itu di bangsa ini pasti akan dihormati. Ataupun sebaliknya, sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun kelakuan yang tidak mengenakan juga akan seperti itu begitu ya. Saya rasa juga Ko Alvin pahamlah dengan kondisi netizen kita begitu kan. Yang dimana sebenarnya kalau netizen Indonesia itu simpel sebenarnya ya. Akan kembali ke konsep awal, tidak ada saling lapor-melapor. Karena bangsa ini bangsa cinta damai. Bangsa adem ayem gitu. Yang dimana bangsa ini tidak menyukai itu yang sok-sokan gimana begitu. Anda itu mau hartanya 7 turunan tidak akan habis, ditambah turunan hartanya banyak sekali. Tapi kalau di bangsa ini Anda itu sok-sokan, tetap akan menjadi bulan-bulan netizen. Ya, karena sekali lagi netizen Indonesia itu cinta damai. Ya, yang sangat mengerti kalau dikasih pengertian. Yang emosian kalau diajak emosi begitu loh. Ya, jadi mungkin
nanti kita harapkan juga Ko Alvin memberikanlah solusi gitu kan yang terbaik untuk kasus ini biar selesai. Dan alhamdulillah juga ya, ini sudah ada komunikasi tuh sama Ko Densu ya, sama Ko Alvin ini. Kita harapkan semeton ya netizen Indonesia ya, mudah-mudahan sih di tangan Ko Alvin nanti akan menemukan satu titik terang lah sehingga kasus ini berakhir ya. Berakhir dengan apa? Dengan damai, dengan adil, dengan tentram, dengan tidak ada dendam. Gitu ya. Ya, jadi nggak usah sok hebat, nggak usah sok hebat. Ya, ini tentang kasus tentang Agus, bukan kasus tentang Herwanto dan Alvin Lim. Siapa lu? Ya, jadi lawyer-lawyer di luar sana, ya, yang memang mau pansos, gua undang ke motion center. Ayo, kita berdebat di sana. Ya, nggak usah berdebat kusir, nggak usah lu sok hebat. Ya, kalau lu memang hebat, ya kan tunjukin. Gua undang. Hubungi ini nomor Herwanto 0811-833-489. Kalau lu jantan dan punya kejantanan, hubungi gua. Ayo kita berdebat di depan TV. Ya kan? Kenapa lu gak setuju sama gua? Ya kan? Jelaskan dong. Jangan cuma mau hujat orang aja. Hujat orang kata-katain gua mah gampang ya. Tapi gak ada manfaatnya buat Agus, gak ada manfaatnya buat kasus ini. Lu hanya memperkeruh suasana. Ya. Ngerti? Dan itu bukan lawyer, itu bukan official nobile. Ya. Itu ada tukang gosip. Ya, itu murahan itu, gosip murahan itu, ngerti ya? Lu mau berantem, ayo berantem sama gua face to face. Lu pikir gua takut apa? Kita buktikan ayo. Gua seneng malah bisa berantem sama lu, kalau memang lu jago ya kan, lu tunjukkan. Ya, gak usah banyak bacot kiri, bacot kanan, apalagi lu bantu juga kagak. Lu Herwanto, lu punya duit lawyer, lu bantu kan, lu donasinya ke Agus, lu kasih duitnya ke Agus. Lu bantu pengobatan dia nggak? Lu nggak ada bantu apa-apa kok. Bagusnya lu apa buat dunia ini? Bagusnya lu apa buat Indonesia? Sumbangsi lu apa? Minimal gua udah minta tolong ke orang supaya pengobatan Agus itu gratis. Ada jaminan dari rumah sakit bahwa dia akan dibiayain. Ngerti ya? Gua ada sumbangsinya, dikit banyak ada sumbangsinya. Ya, dan gua berikan jasa hukum ini ke Agus juga gratis. Ya, gua ongkos ke kiri ke kanan ke rumah dia kemana, ya, anak gua kerahin itu biaya gua semua. Gua ada bantunya, lu bantu apa? Sering gosip, ngerti ya? Jadi nggak usah banyak bacot kalau memang nggak bisa bantu, tutup mulut aja. Pada netizen saya bilang pada para netizen ya, yang kalian lakukan itu jahat. Kalau seperti itu kalian lakukan jahat, ya. Kalian bully, yang kalian bully adalah orang buta yang nggak bisa bales. Kalian bikin video yang dia nggak bisa tonton. Mempermalukan dia di luar akal nalar. Alvin Lim aja kalian hina seperti itu, ya, gigi ompong lah, penjahat asuransi lah, ya, kono semua tepet bengek, bapaknya koruptor lah ini segala macam. Emang kalau bapak gua koruptor salah gua? Iya benar. Kalau bapak lu maling salah lu? Benar. Otak itu pada kagak dipakai. Iya. Gua heran sama lu orang ya. Itu gua loh yang jadi lawyer, diinjak segitu banyak. Gimana Agus perasaannya? Coba netizen yang masih punya akal sehat, coba pikirkan. Alvin Lim ini jahat atau enggak kalau belain Agus? Alvin Lim ini jahat atau enggak belain Agus? Untungnya Alvin Lim belain Agus apa? Gua ada untungnya enggak? Kagak. Duit gua kagak dapat. Netizen gua kagak dapat, malah hilang. Pansos kagak ada, pansos-pansosan. Yang ada gua dirujak rame-rame di situ. Untung gua apa? Belain Agus kagak ada, Bos. Terus kenapa Alvin Lim mau bela Agus? Orang pasti mikir kayak begitu. Karena masih ada orang yang punya hati nurani. Masih ada orang yang punya akal sehat. Yeah. Masih ada orang yang punya belas kasihan. Ngerti? Yeah, Itulah kenapa Alvin Lim bela Agus. Nggak semua orang hatinya dingin kayak lu orang, ya. Ya, gua ngomong ini untuk netizen-netizen yang pada nyinyirin gua ya. Bukan seluruh netizen, bukan seluruh masyarakat. Ya, lebih tepatnya oknum netizen. Ngerti? Terserah nantinya berikutnya lu mau printer lagi video gua, silahkan. Gua nggak pusing. Gua nggak running jadi politician. Gua nggak running jadi YouTuber, ya. Gua mau cari makan dari YouTuber. Beda kalau Deddy Corbuzier sama Densu, mungkin penghasilan terbesar dia dari YouTuber. Gua kagak, Bos. Ya. Subscriber gua masih dikit, masih kecil. Gua mah masih kelas cewek. Ya. Gua nggak cari duit dari situ. Gua ada untungnya dari netizen. Dan gua nggak cari makan dari netizen. Gua kasih tau lu. Dan kalau lu pikir, Alvin Lim bisa bebas, bisa ini dulu, ya kan, dapat. Bisa bebas karena apa katanya? Karena dibantu netizen, nenek lu, dibantu netizen. Lu lihat tuh banyak kasus netizen lawan-lawan kayak contoh Sinarmas. Emang menang netizen?
kagak bakal menang. Terus lu pikir gue bisa bebas karena apa? Karena dari lu, tuntutan jaksa bisa ditolak gara-gara netizen? Kagak. Gue kasih duit sogok, gue udah bilang dulu, gue suka sogok. Ya, lepas itu tuntutan hilang. Ngerti? Gue gak ngandelin dari netizen. Hidup gue dari dulu sampai sekarang, gue gak pernah minta duit sama orang lain. Gue kesel dulu. Jadi kalau saya bilang, kalau Alvin Lim dulu kesusahan kok, kenapa kesusahan? Nggak mungkin, anak 9 naga nggak mungkin kesusahan. Yang kaya itu bapak gue. Gue udah bilang, yang 9 naga itu bapak gue. Alvin Lim ini bukan siapa-siapa. Alvin Lim orang biasa. Walaupun gue anaknya 9 naga, tapi gue orang biasa. Gue anaknya dilata. Ngerti nggak lu? Ya, jadi otak dipakai bos. Iya, di situ. Benar. Nggak semua anak 9 naga jadi naga. Nggak ada itu. Ya, tergantung bapaknya mau kasih nggak asetnya ke anaknya. Kayak Bill Gates, kayak Warren Buffett itu nggak mau ngasih asetnya ke anaknya dia. Jackie Chan itu nggak mau kasih uangnya dia ke anaknya dia, nggak mau. Jadi anaknya belum tentu jadi terkenal kayak bapaknya. Gue kasih tau lu gitu loh. Ya, tapi gue dengan bangga bisa bilang, apa yang Alvin hasilkan saat ini, apa yang Alvin ciptakan saat ini, ya dari nol sampai sekarang, sampai saya kaya raya, itu semua 1 sen pun nggak ada dari orang tua. Nggak ada 1 sen pun dari minta-minta ke orang lain. Nggak ada minta bantuan teman, nggak ada minta bantuan saudara. Camkan itu. Mengerti ya? Teman-teman ya. Jadi nggak usah jelek-jelekin orang, apalagi jelek-jelekin Agus. Di situ. Oke? Betul. Terima kasih teman-teman ya. Bagi netizen-netizen pintar yang memang tidak berpengaruh, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi saya. Oke? Salam cerdas hukum. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Kalau memang tidak ada pengaruh bapak, dosa bawa bapak begitu kan. Seharusnya sih begitu gitu. Kalau saya tidak mau disebut sebagai karena bapak, karena apa ya, saya tidak mau menyebut bapak saya begitu. Ya. Jadi sebenarnya sih kalau dalam hal ini terutama netizen Indonesia ya, adilnya bahwa kita sama-sama pakai otak lah ya dalam menyikapi, bukan hanya kita disuruh pakai otak begitu kan. Kesannya kalau hanya kita disuruh pakai otak ya beliau itu pintar, kita ini bodoh begitu ya. Yang dimana sebenarnya selama ini kita menggunakan bukan pakai otak tapi pakai hati ya, karena percuma otak pintar kalau hati tidak digunakan begitu ya. Terutama hati harus dilihat juga gitu. Nah, menyikapi kasus ini kita melihat dengan hati bahwa di Indonesia ini tidak elok sekali begitu kan. Kalau ada orang ngebantu orang, yang dibantu ini ngelaporkan yang ngebantu. Itu dari hati memang secara hukum memang iya, tapi secara hati ini tidak wajar begitu. Ini sulit kita terima begitu. Ketika ada orang yang ngebantu orang itu saling melaporkan ya dengan perkara yang sebenarnya itu bisa dikomunikasikan. Bukankah di Indonesia ini menganut paham gotong royong gitu kan, mau musyawarah untuk mencapai mufakat kan ada itu. Ya. Nah, dana itu terkumpulkan dari gotong royong. Nah, gotong royong itu apapun permasalahan seharusnya menggunakan juga asas musyawarah dan mufakat. Bukan menggunakan hukum. Dan lebih ironis lagi Bang, di negara ini ada pengacara yang katanya temannya tadi sedikit dilaporkan. Orang ditakutkan gitu loh. Menakutkan orang dengan melaporkan, nanti awas Anda saya laporkan. Itu kalau hal-hal seperti itu, apakah ini sekarang katanya membela rakyat kecil? Kalau ada yang nentang dia dilaporkan. Kalau ada yang macam dilaporkan. Nah, kita ditakutkan pada hukum gitu. Jadi kita harapkan ini juga seperti Bang Alvin ya. Saya pribadi juga berharap begitu. Kok Alvin ini akan membantu gitu kan menyelesaikan kasus ini begitu ya. Kita cari di tengah, karena pengacara-pengacara sebelumnya mohon maaf netizen udah nggak percaya begitu, udah respect aja nggak ada, apalagi percaya begitu ya. Kita lanjutin, tapi kurang lengkap sebetulnya ya kalau kita tidak mendengarkan tuh ya para netizen mengomentari video tadi gimana video nonton ini dia ya. Kalau memang itu dilakukan, saya tidak akan mau mencelakai orang yang baik, saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang, karena Densu sudah mengklarifikasi terhadap saya, ya kan, saya udah nggak mau lawan Densu, ya. Urusan Bang Farhad dengan Densu dan Novi, biar itu urusan mereka. Saya tidak akan mencederai Bang Farhad karena beliau juga adalah teman saya, ya. Orang-orang yang baik sama saya, orang-orang yang menanam budi, saya nggak mau serang mereka di situ. Silakan kalian cari lawyer lain. Mengerti ya teman-teman ya. Jadi saya bukan takut sama netizen. Ya, nah gitu dong Pak Alvin, baru keren, baru tegas gitu loh ya. Biarkan mereka selesaikan masalah mereka ya tanpa harus dicampuri tangan sama orang lain. Kalau dicampurin tangan sama orang lain itu nggak bakalan selesai masalahnya.
Sampai 2025 pun nggak bakalan selesai. Keren ya Pak Alvin ya, sehat terus ya. Buat surat terbuka kepada seluruh masyarakat dan netizen ya, terutama yang Ketika saya membuka TikTok, muncul Viti ini di beranda saya. Setelah saya tonton ya ketawa sendiri sih ngelihatnya. Ya itulah dia ya, bahwa mulutmu adalah harimaumu. Jadi ya buat kita-kita, rekan-rekan kita, baik itu yang bergerak di bidang hukum, lawyer atau apapun itu, ya jadi harus apalah ya, jangan lebih mengutamakan emosi daripada akal sehat. Jadinya tapi tetap juga menyinyir katanya apanya orang netizen yang lain. Ya tapi kita lihat dia sendiri tidak akan menuntut lagi gitu loh. Yang kemarin-kemarin itu dia berapi-api ingin melakukan penuntutan terhadap memasukkannya ke dalam penjara, membayar 3M kalau dia disiram air keras lagi. Pokoknya banyak lah. Jadi semoga persoalan Agus ini cepat selesai. buat surat terbuka kepada seluruh masyarakat dan netizen ya, terutama yang Bapak yang paling ganteng, Bapak bebas Pak, mau ngelaporin siapa, mau ngapain, 3M-nya mau dikasih siapa, mau pamer apa lagi, Bapak bebas, oke? Bebas suka-suka Bapak, terserah, pokoknya Bapak mau ngomong apa terserah, yang percaya Bapak, terserah, oke? Dadah! Segitu ya Sunton ya. Apapun hasilnya nantinya kita berharap sih yang terbaik lah untuk kedua belah pihak gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih juga Agus cepat berobat dan cepat sembuh dan cepat selesai perkara ini ya. Jadi segitu Sunton ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.